Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala yahma ba'du. Anak-anakku semuanya, rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak waleh-waleh, tidak pesan-pesan, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya kita di daring ini, dan semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, keimanan, dan juga senantiasa diberikan asupan oleh siapapun, asupan paketan, sehingga dapat menonton video ini sama dengan lancar sampai akhir dan dilihat dengan seksama. Nah, oleh karena itu, karena ini memang pembelajaran daring, saya berharap, sangat-sangat berharap kepada sampean semua agar tidak bosan, tidak jenuh, meskipun ya memang seperti ini keadaannya, ya memang masa pandemi. Jadi mau tidak mau zaman harus melakukan pembelajaran meskipun menggunakan daring seperti ini. Jadi jangan sampai kalau hanya menggunakan daring versinya virtual seperti ini, sama tidak melihat video, tidak memahami isi dan materi, lalu moro-moro akhirnya sampean tidak tahu materinya, ketinggalan materi di akhir semester. Nah, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya kira nggak usah terlalu banyak intermezzo seperti biasa, karena kemarin kita sudah membahas mengenai materi. Oh iya, sebelumnya karena ini minggu kemarin kita kan memang libur ya, entah karena apa saya juga lupa. Nah, itu memang kita sedikit ngegas sedikit ngegas karena berpacu dengan waktu. Kalau kemarin itu seharusnya kita masuk, kita lebih enjoy dalam pembelajarannya. Karena kemarin sampean itu libur hari Seninnya, maka kita ketinggalan satu kali pertemuan dan harus sedikit ngebut seperti itu. Oke, langsung materi aja. Kalau kita kemarin, 2 minggu kemarin, kita sudah mengkaji atau kita sudah sedikit membahas mengenai konsep sebenarnya turunnya Al-Quran, dan kita langsung masuk ke bab 3, yaitu keautentikan Al-Quran. Nah, nanti gimana ya, saya kurang tahu karena saya juga belum ada info masuk mengenai sampean sudah punya LKS atau belum untuk Quran hadisnya. Yang saya tahu Quran hadis kelas 10 itu masih belum ada LKS-nya. Itu yang saya tahu. Kalau sebenarnya gimana ya, seharusnya ada memang LKS-nya itu, tapi kalau belum ada ya udahlah, sama syukuri aja. Saya sudah sharing bahan ajar, sama bisa melihat bahan ajar di halaman berapa ya ini? 30-an saya kira. Iya, bab 3 lah, bab 3 nanti dibuka. Bab 3 ini kalau tidak ada halamannya, wah kacau ini. Nah, oke, kita membahas tentang keautentikan Al-Quran. Makna keautentikan Al-Quran, sebenarnya apa sih yang dinamakan autentik Al-Quran, dan kenapa kita mempelajarinya? Nah, di era yang semakin milenial ini, semakin global zaman, era modern, itu keautentikan itu Al-Quran sangat penting. Sebenarnya apa tuh keautentikan Al-Quran itu? Otentik itu adalah apa? Keaslian. Kalau kita pembahasannya adalah aslian. Kenapa itu penting? Bukankah Al-Quran itu dari sananya memang seperti itu? Enggak. Seperti ini, mohon maaf, ini harus saya sampaikan karena ini berkenaan dengan perkembangan zaman. Era teknologi. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu ya, Al-Quran yang telah kita dibukukan itu memang yang kita tahu. Tapi seiring perkembangan zaman di era sekarang, itu Al-Quran itu banyak digunakan atau dimodeling lagi menjadi aplikasi. Ya kan? Nah, itu kadang Al-Quran yang sudah dimodifikasi dalam aplikasi, sudah dimasukkan dalam aplikasi, ya kan? Kan sekarang enak kan, Al-Quran itu tinggal buka HP, searching, ataupun di aplikasi apapun ada aplikasi Al-Quran. Nah, kadang itu, saya nggak mengatakan semua atau sekarang terjadi, itu beberapa tahun kemarin ada yang terjadi, ada
beberapa ayat yang itu tidak sepatutnya, artinya tidak sesuai dengan Al-Quran yang sudah kita tahu. Jadi Al-Quran itu direvisi. Nah itu kacau kan, itu kacau. Bahkan keautentikan Al-Quran itu sangat penting, karena sejatinya Al-Quran itu dijaga oleh Allah, gitu loh. Dan sejatinya Al-Quran itu digunakan untuk sepanjang masa. Nah mungkin pertanyaan seperti ini, bukankah Al-Quran itu, ya kan, bukankah Al-Quran itu dijaga oleh Allah langsung? Lah kenapa kok masih ada kesalahan? Ingat bahwa kita hidup di zaman akhir, bukan di zaman pertengahan atau di zaman awal, yang mana kita tidak tahu hari kiamat itu kapan datangnya. Ngeri kan kita membahas hari kiamat. Tapi memang ini bener bahwa kita tahu salah satu tanda daripada dekatnya hari kiamat adalah hilangnya mushaf Al-Quran. Nah sekarang itu sudah terjadi. Kalau kita sudah mikir ya, kita sudah mau berpikir secara cerdas, itu sudah terjadi. Sekarang kan Al-Quran itu yang kita tahu keautentikannya, ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu yang seperti kertas, mushaf, kertas-kertas yang dibukukan, sekarang itu sudah dialihkan menggunakan aplikasi, ya kan? Sekarang itu banyak sekali HP ataupun aplikasi-aplikasi yang menyediakan Al-Quran lengkap dengan terjemahnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Muslim, karena kita Islam ya, Islam itu pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, salah satunya adalah Al-Quran, mukjizat terbesar. Maka kita harus tahu keautentikannya Al-Quran. Oleh karena itu Saman sebenarnya wajib belajar Al-Quran. Saya nggak istilahnya nggak mau menuding ataupun nggak mau menunjuk atau mengejas orang-orang yang nggak mau untuk belajar Al-Quran. Tapi ini yang terjadi. Kalau Saman sudah besar, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, saya sudah besar Pak, nggak usah lah kita belajar Al-Quran, karena toh kemarin ketika saya kecil saya juga sudah belajar ngaji di TPQ. Nah itu yang salah. Di era sekarang itu memang itu salah satu kunci yang membuat para orang-orang yang non-Islam itu merobohkan Islam dengan cara banyak sekali anak-anak ya kan, ya ketika anak-anak mereka ngaji TPQ, tapi setelah mereka belajar mereka keluar daripada TPQ. Ketika mereka sudah beranjak SMP, SMA, rata-rata tidak mau ngaji lagi TPQ. Itu terjadi atau tidak? Ya memang seperti itu di zaman ini. Nah, mungkin sekelumit materi pada hari ini itu karena memang ini memang materi yang seperti ini tuh harus kita dalami sendiri. Contoh seperti ini, keautentikan Al-Quran. Saya nggak mengejas Al-Quran yang sekarang itu salah, Al-Quran yang dulu itu benar, enggak. Nah itu pentingnya kita semua ngaji. Sampai ngaji, saya juga ngaji, kita tahu bahwa Al-Quran itu seperti itu. Kita tahu Al-Quran itu seperti itu. Ya seperti apa? Yang seperti itu. Sulit kan? Sulit kalau kita tidak tahu Al-Quran. Maka ya wajib sebenarnya bagi kita generasi Islami, ya kan, itu untuk senantiasa terus belajar dan terus belajar tentang Al-Quran. Nah seperti itu. Oke, saya kira untuk materi seperti itu. Dan untuk tugasnya, tugas kan, ada tugas dan tetap tugasnya yaitu sampean. Kita kan sudah belajar beberapa materi. Mulai dari bab 1, bab 2 kita sudah belajar materi dan sudah ada tugasnya. Nah, tugas untuk hari ini, silahkan mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan mulai awal bab 1 dan bab 2. Jadikan satu, kirim ke ketua kelas ataupun yang mewakili, terus dikirimkan ke saya. Dengan formatnya, syaratnya nanti di pojok kanan atas ditulis ini tugas pertama. Terus kalau ada tugas yang kedua ditulis lagi yang di atas pojok kanan, tugas kedua. Nah, batas pengumpulan yaitu nanti sebelum maghrib. Lupa kok sebelum maghrib? Iyalah sebelum maghrib. Toh tugas ini sudah saya mengerjakan semua.
Kalau sampean bener-bener mengerjakan, tinggal buka bukunya, ditambah tulisan tugas 1, tugas 2 dipoto, ya udah kan dipoto, kirim lah ke ketua kelas. Nanti direkap siapa yang belum, maghrib saya cek. Kalaupun ada, ya ini bener-bener saya tekankan. Nanti kalau ada yang benar-benar tidak mengumpulkan setelah maghrib, mohon maaf, nama sampean akan terpampang dalam buku list BK. Nggak andel? Nggak percaya? Silahkan dicoba. Nah, ini saya mau sedikit tegas ya, karena mau nggak mau saya juga dituntut untuk sampean itu senantiasa terus belajar. Oh iya, meskipun nanti sampean absen dan sampean tidak mengumpulkan tugas, maka untuk hari ini khusus saya tidak akan menganggap absen sampean. Absen sampean itu ya absen, ya mengumpulkan tugas. Kalau cuma absen saja nggak mengumpulkan tugas, maka untuk hari ini saya nggak menganggap sampean masuk. Kereng ya, iyalah seperti itulah. Karena ini juga kewajiban sampean juga, kewajiban sebagai orang yang belajar. Saya juga ingin sampean semua itu menepi tidak zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya saja. Saya kira cukup untuk hari ini, karena nggak tahu ya, saya memang sedikit mungkin banyak sekali kesalahan ketika saya mengutarakan, karena di era yang sekarang ini serba digital, saya bener-bener bingung untuk menghadap materi, menghadapi cuma kamera, nggak berinteraksi langsung dengan sampean. Maka mohon maaf bila saya sedikit blunder ketika mengatakan apapun, bahasa saya mungkin kacau juga letak bahasa diksinya, tapi saya mohon maaf untuk yang semuanya. Saya kira untuk hari ini bener-bener ya seperti inilah memang adanya. Saya kira cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.